Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alesa Channel. Selalu aku ucapkan terima kasih nih buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka dan juga terhibur ya. Oke, di video kali ini aku mau sharing kegiatan aku dari pagi sampai malam hari. Jadi temenin aku sampai di akhir video ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi pagi ini aku mau masak nasi goreng aja karena emang pagi ini mulai nggak jualan gitu. Dan aku juga nggak masak-masak yang ribet-ribet gitu. Jadi menunya pagi ini nasi goreng putih aja, terus pakai telur, pakai nugget, udah gitu aja. Nanti siangan dikit itu aku mau pergi kondangan ke Jakarta gitu. Nah ini tuh prepare banget ya, kalau aku tuh orangnya ribet dan nggak mau bikin orang nunggu lama-lama. Aku jadinya tuh yang prepare-nya tuh bener-bener yang dari pagi gitu, bener-bener yang nggak mau sampai apa ya namanya rempong deh gitu, karena aku tahu anak-anak aku itu kayak Dede Alpa, terus kayak Kakak Alesa, anaknya drama banget. Dan aku juga nih pagi-pagi mau nyiapin dulu sarapan buat suami aku juga dia kerjanya hari ini shift 1. Terus dia nggak ikut ke Jakarta. Jadi untuk kita nih yang kondangan atau mau ikut ngebesan saudara aku yang di Jakarta itu perempuan semuanya mam. Jadi nggak ada cowok-cowok sama sekali karena para suami itu kerja semuanya pagi ini. Nah di sini aku yang bertanggung jawab ya buat perjalanan mereka, orang tua aku, kakak-kakak aku. Jadi di sini yang bertanggung jawab tuh aku. Makanya di sini yang harus paling beren duluan itu aku dulu gitu loh mam. Karena kayak orang tua aku, kakak-kakak aku itu tuh jarang banget yang namanya naik kereta, apalagi kalau sekarang kereta tuh segala pakai tiket gitu ya, harus beli tiket dulu. Sedangkan orang tua aku itu taunya dulu itu pakai karcis. Kita tuh udah lama banget mam gak naik kereta kayak emak aku ya, walaupun kemarin udah bepergian, sempet bepergian yang pas pakai tiket gitu, pakai karcis gitu. Cuma yang apa sih namanya? Aku gitu loh yang urus-urusnya. Jadi mereka tuh yang gak mau pusing. Akhirnya di sini aku yang bertanggung jawab untuk mereka semua gitu. Nah kita tuh mam pertama kali lagi ke Jakarta dari sekian puluh tahun. Dulu waktu adanya nenek aku itu kita sering banget ke sana. Tapi semenjak nenek aku meninggal, aku tuh jarang banget yang ke Jakarta. Bukannya jarang banget, nggak pernah malah ya. Maksud aku ke tempatnya saudara-saudara aku kayak aku, kayak bibi-bibi aku itu aku yang jarang banget. Tapi untuk bepergian kayak ke Kota Tua atau ke Monas gitu ya sering sih. Cuma kan karena untuk aku dan bibi aku itu rumahnya sedikit ribet dan aku tuh nggak tahu ya jalan-jalannya atau kayak gimana nya gitu. Kita juga sering list kontak gitu. Alhamdulillah dengan ada acara begini, dengan acara keluarga seperti ini, kita tuh bisa kumpul-kumpul yang di apa sih namanya yang harus ke sana gitu loh. Aku di sini bener-bener nanyanya detail banget sama saudara aku, turun di stasiun mana, terus di naik angkot apa gitu. Karena kalau pastinya naik motor aku nggak tahu jalan, tahu sendiri lah ya mam. Kalau di Jakarta itu gangnya banyak banget, udah gitu hampir sama semua gangnya. Tapi kalau seibaratnya naik kereta itu tinggal tanya aja kita turun di stasiun mana, setelah itu dari stasiun naik apa, nanti turunnya di mana, udah gitu aja. Aku dulu sih seringnya kalau misalnya ke Jakarta itu naiknya bus ya, Maya Sari atau Maya Raya ya, lupa. Lupa banget karena itu udah lama banget ya mam. Oh iya mam, balik dulu ke video. Ini alhamdulillah untuk nasi gorengnya udah mateng. Itu sengaja banget gak aku kecapin karena aku sukanya nasi goreng kayak gini ya. Dia lebih terasa bawangnya gitu, nggak hilang sama rasa kecap. Terus yang bawang putih juga terasa gitu. Aku lebih suka yang kayak gini. Suami aku tadinya bingung ya, namanya juga orang Jawa gitu kan, nggak pernah dimasakin nasi goreng yang kayak gitu. Taunya mereka itu nasi gorengnya pakai kecap gitu. Sedangkan aku yang dari kecil emang sukanya kayak gitu. Kadang-kadang pakai kunyit gitu loh mam. Nah ini suami aku sekarang aku sering banget bikinin nasi goreng putih kayak gini. Ini rasanya enak banget. Rasanya tuh hampir sama kayak nasi liwet lah ya. Cuma menurut aku lebih enak begini. Jadi bawangnya tuh lebih terasa, bawang gorengnya lebih terasa gitu. Nah ini untuk suami aku yang di piring putih, ini aku udah dadarinnya telur, tadi pakai bawang lagi gitu, pakai bawang Pakistan. Kemarin aku bilangnya bawang India, ternyata namanya bawang Pakistan mama. Tuh itu yang di panci merah itu ada sisa lauk nasi, jadinya ya aku suguhin aja, kalaupun mereka nggak makan ya udah itu nanti aku yang makan.
Nah ini untuk Dede Alpa sama kakak Alesa itu aku gorengin nugget ya untuk lauk nasi gorengnya, karena aku lagi males banget keluar-keluar nyari gorengan gitu. Kalau mak aku nggak jualan uduk nih, aku tuh paling males banget harus nyari sarapan-sarapan tuh jauh-jauh gitu. Dan menurut aku sarapan di tempat lain itu harganya mahal tapi sedikit banget, beda banget sama di mak aku gitu. Mak aku tuh jualannya sama kayak orang lain harganya, tapi mak aku tuh banyakan gitu. Makanya untuk jualan nasi uduknya mak aku, walaupun mak aku jualannya banyak tapi alhamdulillah selalu habis ya. Kadang-kadang ada sih yang gak habisnya gitu, lagi nggak tahu lagi kenapa deh. Alhamdulillah sarapannya udah selesai semua. Dede Alpa sama kakak Alesa masih bobo, tuh liatin mereka masih bobo di sini. Ya udahlah ya, biarin. Nah singkat cerita nih mam, aku udah siap-siap dan tadi tuh nggak sempat banget video-video. Kemarin sih udah ya, aku beres-beresin bajunya, jadi aku tinggal pergi aja. Tadi kakak Alesa bangun sarapan, Dede Alpa juga sarapan, suami aku juga sarapan. Mereka udah berangkat kerja, suami aku berangkat kerja dan aku berangkat ke sini. Ini sih siang hari sih emang udah siang gitu. Setelah habis juhuran gitu deh, di sini drama banget, mau pergi hujan, ribet banget, kita nge-grab dulu, terus aku bawa motor gitu. Nah alhamdulillah kalau udah sampai kereta tuh alhamdulillah tenang banget. Di sini pokoknya drama banget deh mam, karena aku ngajakinnya banyak orang, ada anak kecil juga gitu, mereka yang banyak dramanya gitu, pokoknya super ribet. Apalagi Dede Alpa, aku di sini sebenarnya capek banget gitu. Dede Alpa tuh yang nggak mau turun, pengennya digendong-gendong mulu, dia petakilan di dalam kereta tuh. Itu tuh dia lagi ngambek tuh mam, posisinya dia mau endang aku katanya tuh, karena aku ngomelin dia nakal banget dari tadi bolak-balik turun naik di kursi, terus kayak mainin jendela tuh. Aku kasih tahu tapi dia marah tuh, dia mau endang aku. Itu dia marah-marah mam. Dan dari Alfa tuh mungkin udah bosen juga ya. Kita di sini bener-bener yang lama banget naik kereta sampai ngelewatin 20 stasiun. Dan setelah 20 stasiun alhamdulillah aku berhenti dulu transit di Kampung Bandan. Ini udah malam banget. Rasanya udah capek banget, udah letih banget. Pokoknya nggak tahu deh anak-anak tadi juga sempet nangis di dalam kereta, mungkin karena saking bosennya, saking lamanya di kereta. Yang bener-bener hari ini tuh terasa banget ya naik keretanya tuh capek banget. Nah ini kita lagi di Kampung Bandan, kita mau transit naik mau turun di stasiun Tanjung Priuk. Nah ini tuh ya udahlah kita sambil jajan-jajan. Dede Alpa juga aku tadi lupa ngebeliin jajanan dulu di kereta, karena anak-anak nggak paham ya, walaupun di kereta ada larangan nggak boleh makan atau jajan di dalam kereta gitu, tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga anak kecil. Terus singkat cerita juga nih mam, alhamdulillah kita udah sampai di stasiun Tanjung Priuk. Tadi dari Kampung Bandan ke Tanjung Priuk itu cuma ngelewatin satu stasiun aja, itu stasiun Ancol gitu ya. Nah kita ini udah berhenti di stasiun Tanjung Priuk. Tapi sebelum melanjutkan perjalanan naik angkot ke tempatnya saudara aku ajak warga aku makan mie ayam dulu. Pokoknya di sini takutnya kan namanya orang lagi hajatan, lagi repot gitu kan. Di sana yang nggak keengehan kita gitu. Makanya di sini kita inisiatif aja cari makan dulu biar nanti di sana kita juga nggak ngerepotin. Kita makan dulu di stasiun Tanjung Priuk. Nah ini alhamdulillah ya banyak makanan, biasa lah ya kalau di namanya stasiun itu jajanan tuh rame banget. Ada soto, ada mie ayam, ada pokoknya banyak deh makanan-makanan di sini tuh. Dan kita udah selesai nih mam naik makan mie ayamnya, kita lanjut naik angkot. Jadi naik angkot itu dari stasiun Tanjung Priuk ke tempatnya saudara aku itu angkot 14. Nah ini alhamdulillah udah dijemput. Kita tadi di depan gang kali pasar baru gitu deh, kita berhentinya di sini. Terus ini saudara aku udah ngejemput, ini saudara aku yang beda 1 tahun sama aku gitu, sepupu aku lah ya. Terus mam pas udah sampai rumah, kita yang namanya udah capek, setengah 10 baru sampai gitu, berangkat dari setengah 5, setengah 10 baru sampai. Aku yang nggak sempet bikin video lagi, jadi aku bikin videonya ini pas di pagi harinya. Ini kita udah prepare mau siap-siap ngebesan tuh. Ini udah rame banget ya, kita kumpul-kumpul dulu di sini. Nah ini semuanya saudara aku loh mam, bener-bener yang banyak banget. Ini satu keturunan dari nenek aku. Nenek akunya sih udah nggak ada ya mam, tapi di sini masih komplit banget, anak-anaknya semuanya masih ada. Bahkan di sini yang namanya anak, terus cucu, cicit udah pada kumpul semuanya. Di sini tuh udah banyak banget deh. Itu nggak jauh-jauh sih, pokoknya ini keluarga kita semua.
Nah, kita udah mau siap-siap ngebesan. Ini nama pengantinnya Sinta, apa ya tadi ya, sama Ade Priyatna gitu. Itu sepupu aku. Kita udah mau siap-siap ngebesan. Sebenarnya ini deket banget sih Mam jaraknya, cuma kayak nyebrang kali doang. Deket deh, pokoknya deket banget. Tapi di sini kita muter-muter katanya biar lamaan. Nah, ini kakak Alesa udah siap-siap ya, ikut juga. Nah, ini udah banyak banget deh pokoknya. Di sini pasukan sage ya, semuanya sage semua. Nah, alhamdulillah ini udah sampai ke tempat mempelai wanitanya. Kita ini di sini udah disambut. Pokoknya kalau tradisi di Jakarta itu banyak deh ya, namanya juga di Jakarta Betawi gitu. Ada kayak pakai marawis, terus buka palang pintu gitu. Ada lagi apa gitu ya, tapi aku lupa. Kita juga di sini bawa roti buaya, itu sih yang paling khas kalau misalnya di Jakarta, Bekasi, orang Betawi gitu, itu tuh roti buaya nggak pernah ketinggalan. Nah di sini kita udah mau mulai ijab kabul, tapi sebelumnya ada sholawatan penyambutan dari keluarga suami atau istri, terus penyerahan kayak seserahan gitu dari pihak suami ke istri. Pokoknya banyak banget. Di sini lumayan lama juga ya. Kita ada mungkin 2 jam lah ya nunggu sampai akad nikahnya, karena banyaknya yang nikah juga penghulunya juga belum datangnya juga siang gitu. Lama deh pokoknya di sini. Di Jakarta sini Mam, sepupu aku banyak banget sampai aku lupa siapa aja gitu. Bahkan ada yang nggak kenal. Karena jarangnya kita ketemu. Tapi kalau misalnya sama orang tuanya, insya Allah aku kenal semuanya. Aku tuh udah lama banget yang namanya nggak kerja Jakarta tuh, bener-bener yang udah lama banget Mam. Dulu pas ketemu anak-anaknya itu masih pada kecil-kecil, sekarang udah pada nikah kayak ini. Kayak sepupu aku ini beda 3 tahun. Aku umur 33 dan dia udah 30 tahun baru nikah gitu. Dia nunggu umur matang dulu mungkin ya. Si istrinya pun sama ya, umuran 28 tahunan gitu. Nah Mam, ini udah mulai nih penghulunya udah dateng gitu, udah kayak pembukaan gitu. Terus tinggal ijab kabul. Kepada engkau keponakan saya yang bernama Sinta Aryani bin Samion dengan mas kawinnya Mas Dimadra tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Sinta Aryani binti Samion dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu li wa laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu dia Mam, cerita aku 1 harian di Jakarta ngehadirin nikahannya sepupu aku ya. Ini aku siangan dikit langsung pulang aja, nggak nginep lagi, nggak nunggu sampai sore lagi. Kita langsung aja capcus karena emang bener-bener di Cikarang pun lagi banyak banget yang nikahan saudara-saudaraku. Setelah Covid tahun 2019 ke tahun 2022 itu yang nikahan atau yang hajatan nggak ada. Sekarang bener-bener yang membludak banget, banyak banget Mam. Sampai 1 hari itu aku bisa 4-5 kali kondangan gitu. Nah ini alhamdulillah udah sampai lagi di stasiun Cikarang. Pulangnya lebih cepat daripada berangkatnya. Alhamdulillah kita udah sampai sini aja nih. Oh ya Mam, terima kasih banget buat Mam juga teman-teman yang masih nemenin aku sampai di akhir video. Aku ucapkan terima kasih. Semoga Mam suka dan gak pernah bosan sama video-video aku, sama cerita-cerita aku hari ini. Semoga teman-teman juga yang baru mampir suka ya. Dan buat teman-teman nih yang baru mampir di channel aku, yang masih stay di video aku, bantu aku dulu yuk dengan cara klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar nanti pas aku upload video lagi teman-teman dapat notif dan bisa nonton bareng lagi ya. Dan doaku untuk teman-teman hari ini, semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat, tetap dilancarkan rezeki juga urusannya. Pokoknya itu adalah harapan aku, untuk teman-teman semua, pokoknya untuk semua orang ya. Dan sampai di sini aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye teman-teman semua. Stay healthy ya.